negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut?
Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asip merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat
kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot di Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.
Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Segera 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot di Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asip merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat
kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot di Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.
Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asip merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai
berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Kasih perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot di Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun.
Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Segera 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asip merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa Miliarder. Hal ini terlihat dari
kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa Kepala Desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai
berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot di Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan